Di video ini aku mau share pengalaman beli kacamata minus pertama di Optik Tunggal. Dan jujur, ini salah satu experience yang cukup menarik buat diceritain. Karena seumur hidup ini literally pertama kalinya bikin kacamata minus. Awalnya nggak pernah kepikiran bakal butuh kacamata secepat ini. Cuma makin kesini mata tuh mulai sering ngasih warning. Kalau lagi ngedit lama di depan komputer, rasanya gampang sepet, kadang perih, fokus mulai nggak enak, dan kepala juga suka ikut berat. Belum lagi kerjaan aku memang banyak di depan layar. Edit video, cek footage, pindah ke HP, bales chat, terus balik lagi natap layar komputer. Jadi at least mau nggak mau harus mulai ngaku kalau mata ini memang udah butuh bantuan. Karena ini pertama kali banget, jelas nggak mau ngasal. Yang dicari bukan cuma tempat beli frame, tapi tempat yang memang bisa bantu jelasin sebenarnya kebutuhan mata kayak gini tuh cocoknya pakai lensa apa, pemeriksaannya seperti apa, dan prosesnya bakal gimana. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke Optik Tunggal. Jujur ya, sebelum datang sempat ada rasa was-was juga, takut bingung sendiri, takut ditawarin macam-macam padahal belum paham apa-apa. Atau lebih parah lagi, iya aja padahal sebenarnya belum tentu itu yang dibutuhin. Karena buat orang yang baru pertama kali bikin kacamata, dunia optik tuh kelihatannya simple, tapi pas dijalanin ternyata banyak detailnya. Nah, pas sampai di Optik Tunggal, hal pertama yang cukup bikin lega itu staffnya komunikatif banget. Mereka nggak langsung nembak jualan, nggak yang baru duduk terus langsung disodorin frame atau lensa. Yang dilakukan malah ngobrol dulu. Mereka tanya aktivitas sehari-hari, kerjaan lebih banyak di depan laptop atau enggak, sering di luar ruangan atau enggak, pakai motor, pakai HP berapa lama, sampai kacamata ini nantinya bakal dipakai full day atau hanya di momen tertentu aja. Menurutku bagian ini penting banget karena dari awal sudah terasa kalau mereka bukan cuma mau tahu minusnya berapa, tapi mau ngerti dulu pola hidup dan kebutuhan pemakaiannya. Dan itu juga yang bikin konsultasinya jadi lebih menarik. Pas ditanya aktivitas harian, jawabannya yang nggak jauh dari komputer dan editing. Bisa duduk lama buat potong footage, revisi, browsing, referensi, lalu pindah ke HP. Di sisi lain kerjaan juga bikin cukup sering mobile, jadi ada momen indoor dan outdoor dalam hari yang sama. Which is kebayangkan kalau mata tiap hari harus kerja sekeras itu. Dari situ staff mulai jelasin soal lensa. Kan nggak natural, nggak seperti aslinya, kadang agak ngebelok gini. Dan di titik ini baru sadar kalau dunia lensa ternyata jauh lebih kompleks dari bayangan awal. Selama ini mikirnya simple, minus ya tinggal bikin kacamata, selesai. Ternyata nggak sesederhana itu woy. Ada lensa yang disesuaikan sama gaya hidup, ada yang fokus ke kenyamanan visual, ada yang memang dirancang buat kebutuhan digital, dan ada juga yang levelnya lebih premium. Salah satu produk unggulan yang dijelasin tentu aja Zeiss. Buat yang sudah familiar sama dunia optik, nama ini pasti nggak asing. Zeiss dikenal sebagai brand lensa premium asal Jerman yang kuat di teknologi dan presisi. Menariknya, penjelasan dari staf di Optik Tunggal nggak dibuat terlalu teknis sampai bikin kepala pusing. Jadi oke lah, masih ngerti gitu mereka ngomong apa. Mereka jelasin dengan cara yang lebih gampang dipahami sambil dikaitkan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kalau aktivitasnya banyak di depan layar, ada opsi lensa yang memang lebih relevan untuk digital lifestyle. Kalau butuh kenyamanan untuk aktivitas yang dinamis, indoor, outdoor, ada juga pilihan lain. Jadi pembahasannya bukan sekedar jual nama besar, tapi benar-benar dikaitkan sama kebutuhan pemakai. Jujur sih, di titik itu rasanya campur aduk. Di satu sisi kagum, karena ternyata lensa bisa sedetail itu. Bukan cuma soal bikin penglihatan jadi jelas, tapi ada teknologi, ada desain, ada penyesuaian berdasarkan cara kita beraktivitas. Tapi di sisi lain, ada pikiran realistis juga. Oke, ini keren, tapi budget aman gak? Untungnya yang kusuka dari pengalaman di sana, mereka nggak langsung mengarahkan semuanya ke opsi paling premium. Selain Zeiss, mereka punya lensa yang lebih ekonomis. Brand house-nya mereka, iPrices, gimana ini cara bacanya? Yang jadi alternatif lebih ekonomis. Nah, iPrices ini adalah house brand milik Optik Tunggal sendiri. Jadi posisinya bukan sekedar lensa murah, tapi lebih ke opsi value buat orang yang pengen lensa modern dengan harga yang lebih masuk akal. Tapi dibuat dengan pendekatan digital dan cocok buat yang pengen upgrade dari lensa standar ke sesuatu yang lebih proper. Meskipun di websitenya mereka nggak jelasin spesifik sih tentang ini. Buat first timer, jujur ini melagakan. At least pilihannya jadi terasa lebih realistis. Mau ambil yang premium ada, tapi kalau mau cari yang lebih ekonomis tanpa ngerasa asal jadi juga ada. Dan menurutku justru ini yang bikin konsultasinya nyaman karena nggak terasa dipaksa ke satu arah gitu. Setelah pembahasan lensa, gue sekalian lihat frame. Dan di sini cukup mengagetkan ya guys ya, karena ternyata pilihan frame di Optik Tunggal range-nya lebar banget. Ada pilihan yang relatif terjangkau, tapi ada juga yang luxury banget. Mereka punya opsi mulai dari sekitar 550 ribuan
duluan nih, yang ini nih. Sudah termasuk frame dan lensa. Mantap. Yang jelas menarik buat orang yang pengen bikin kacamata dengan budget lebih ramah. Tapi di sisi lain, kalau memang cari frame premium sampai luxury, di sana juga ada yang harganya bisa tembus 50 JT guys. Literally dari entry level sampai kelas kolektor ada semua. Nah ini nih, Oakley Burrow sama sway barnya ini nih keren banget tuh. Bahannya udah titanium, nggak bakalan karatan ini mah. Ringan juga. Oakley Burrow menurutku punya look yang clean, modern, maskulin, dan masih aman dipakai harian. Jadi buat yang pengen frame yang tetap kelihatan proper tapi nggak terlalu formal, Oakley ini menarik banget sih. Tapi kalau seleranya memang luxury, pilihannya juga nggak main-main sih. Mereka punya Cartier. Parah, ini keren banget sih. Harganya 1 NMAX ini. Ya, yang paling mahal ada ini nih dari Maybach. Tangan langsung keringat dingin megang ini. Jadi memang dari sisi frame, optik tunggal ini menurutku lengkap banget. Mau cari yang lebih aman di budget ada, mau cari yang premium atau prestige item juga ada. Setelah urusan frame dan lensa mulai kebayang, lanjut ke bagian yang paling bikin takjub dari experience ini, yaitu tes mata. Karena ini pertama kalinya tes mata seproper itu. Kesan pertama yang muncul cuma satu, alatnya canggih banget Ada tahapan pemeriksaan dengan beberapa alat untuk lihat kondisi mata, ukuran koreksi, dan data-data yang dibutuhin sebelum lensanya diproses. Yang paling bikin nyaman, prosesnya nggak diburu-buru. Refraksionisnya sabar, terus nanya respon selama pemeriksaan. Kayak yang ini lebih jelas nggak? Yang ini terlalu berat nggak? Yang ini nyaman atau bikin pusing? Dan buat orang yang baru pertama kali bikin kacamata, itu penting banget. Karena kadang jelas, belum tentu nyaman. Jadi Bimi step by step kayak gitu bikin prosesnya jauh lebih tenang. Di situ juga baru terasa kenapa dari awal mereka banyak nanya soal aktivitas harian. Karena ternyata hasil tes mata itu nggak berdiri sendiri. Nanti semuanya nyambung ke pemilihan lensa, jenis koreksi, sampai bagaimana kacamata itu bakal dipakai sehari-hari. Kebutuhan sudah kebaca, hasil tes mata udah ada, pilihan frame juga udah kebayang. Tinggal tentuin kombinasi yang paling pas, lalu masuk ke proses order. Untuk pengerjaan lensanya sendiri, waktu itu dikasih estimasi sekitar 1 mingguan lah paling lama. Karena lensanya diproses sesuai resep dan spesifikasi mata. Jadi memang nggak bisa langsung jadi saat itu juga. Menurutku itu PR sih, apalagi kalau hasil akhirnya memang lebih presisi dan nyaman dipakai untuk jangka panjang. Jadi setelah semua beres ya tinggal nunggu. Nah udah 1 minggu guys. Pas pengambilan yang aku suka prosesnya nggak sekedar diserahin lalu selesai. Kacamatanya dipasang dulu, terus stafnya bantu cek fitting lagi. Posisi frame di wajah dicek, gagangnya disesuaikan kalau perlu. Dicek juga apakah terlalu longgar atau terlalu nekan. Detail-detail kecil kayak gini justru bikin experience-nya terasa niat. Meskipun ada harganya ternyata guys. Maksudnya bukan keluar duit ya, tapi aduh ini alah, jadi ngeletek gini Dan ini gua baru sadar pas di rumah nih, ternyata tangkai nosepad-nya banyak yang catnya tuh ngelupas, ngeletek. Dan mereka mau betulin dengan cara di touch up. Dan momen pertama kali pakai kacamatanya jujur ada rasa aneh, karena ya namanya juga adaptasi ya. Tapi di saat yang sama langsung kerasa bedanya. Pandangan terasa lebih proper, lebih fokus, dan semuanya kayak lebih ngunci. Buat orang yang sebelumnya belum pernah pakai kacamata, momen itu cukup berkesan sih. Jadi paham, oh ternyata begini rasanya kalau penglihatan dibantu dengan ukuran yang pas. Kalau ditanya gimana pengalaman beli kacamata minus pertama di optik tunggal, buatku sih satisfying banget ya. Karena yang didapat bukan cuma kacamata jadi, tapi benar-benar pengalaman yang bikin paham kalau kacamata itu personal. Gak bisa asal pilih frame, gak bisa asal ambil lensa, dan ternyata proses konsultasi sampai tes mata itu pengaruh banget ke hasil akhirnya. Staf komunikatif, pilihan lensanya jelas. Kalau mau yang lebih premium ada Zeiss. Kalau mau yang lebih ekonomis mereka punya dari brand house-nya. Ditambah lagi pemeriksaan matanya proper dan alatnya super modern, which is buat first timer itu bikin tenang banget. Meskipun pada akhirnya aku agak nyesel sih beli lensa yang e-prices ini guys, karena kurang sesuai dengan kebutuhan dan resep aku yang berubah. Dan pada akhirnya kepaksa aku harus ganti lensa lagi guys. Oke, nanti di video selanjutnya aku mau jelasin ya upgrade lensa ke Zeiss Smart Life. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.